Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebenarnya maunya pertemuan kelima ya, tapi kemarin kan saya nggak bisa masuk gitu. Terus jadi sekarang pertemuan 4 aja, jadi normal kayak seperti kelas-kelas yang lain lah gitu. Jadi kelas atau mata kuliah yang lain. Jadi mungkin kita 4 pertemuan aja. Nanti ketinggalannya atau mungkin penggantinya kuis sebelum UTS seperti itu. Jadi pertemuan ketujuh lah itu akan diadakan kuis seperti itu untuk apa ya, kayak prediksi soal untuk UTS itu seperti apa kayak gitu untuk pertemuan tujuhnya gitu. Dan ini mohon maaf mungkin karena apa ya, nanti siang juga ada kegiatan jadi saya di luar ya, jadi mungkin kelas ketiga tuh kelas apa ya, ini kelas apa, AB ya, terus yang kedua kelas EF ya, berarti C itu nggak bisa, terus sama berarti terakhir G ya, nggak bisa. Jadi yang dua kelas ini masuk gitu, tapi yang dua kelas nanti asinkronus, nanti minggu depan gantian aja. Jadi yang asinkronus itu AB, AC ya. Nah, jadi kelas AB sama EF ya, berarti dua kelas pertama gitu. Terus sekarang mah yang asinkronusnya kelas CD sama G ya, nah, sama G gitu. Jadi kelas ketiga sama kelas terakhir sekarang asinkronus. Untuk pekan depan kelas 1 dan kelas kedua yang asinkronus gitu. Jadi gantian gitu ya. Nah, makanya saya rekam dulu ini untuk sekalian rekam untuk kelas nanti gitu. Jadi untuk kelas yang ketiga dan kelas keempat gitu. Saya juga mungkin baru baca juga materi yang kemarin, yang sekarang tuh apa? Kemarin tuh operasi matriks ya. Jadi operasi matriks tuh ya di dalamnya ada inverse, dan inverse yang dikerjakan tuh seperti apa gitu. Ini masih operasi matriks gitu. Nah, ini yang seperti ini. Itu. Jadi dapatkan A inverse dari A gitu kan. Jadi kita harus nyari determinannya bahwa nanti ada solusi atau enggak gitu. Terus operasinya seperti apa? Jadi mengumpamakan bahwa A inverse itu adalah suatu apa ya? Ada 4 variabel ya. Jadi A, B, C, D itu yang posisinya sebagaimana yang ditujukan pada matriks. Jadi matriks A itu dikalikan dengan A inverse ya. Jadi A, B, C, D. Kenapa diumpamakan? Jadi hasilnya itu udah diketahui bahwa uh, perkalian antara A dan A inverse itu hasilnya adalah I gitu kan. Jadi metrik identitas ya. Jadi 10 dan 01 kayak gitu. Jadi nah itu untuk mencari matriks. Jadi alhamdulillah ini udah banyak yang nonton ya, walaupun belum semuanya. Ya 121 yang membuka videonya gitu. Diharapannya nanti juga minimal ada berapa itu mungkin baru dua kelas gitu. Kalau misalnya ambil apa ya? Ambil jumlah gitu. Dari dua kelas itu kan 120-an kayak gitu. Soal yang terakhir ya 28 orang gitu. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan masih ingat. Jadi bentar. Saya coret-coret. Nah, ini A inverse-nya, ini A-nya. Gitu. Dapatkan A inverse, jadi diumpamakan apa? Jadi perumpamannya ini adalah A, ini A inverse-nya. Gitu. Pangkat 1 ya. Ini hasilnya atau identitasnya gitu. Jadi mencari dengan apa ya, kemarin mencari setiap variabelnya. Jadi mencari A, cari B, mana ini gak kelihatan, A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa gitu kan, D-nya berapa. Nah, ini adalah A inverse. Kayak gitu ya. Saya nggak akan ngulang ini lagi sih. Ini juga materinya cukup banyak, tapi juga ini hanya saya sampaikan sebagian. Jadi kita akan mencari determinan. Jadi kalau dua matriks saja, dua matriks, dua or dua aja. Jadi 2 kali 2 gitu. Ini mudah untuk mencari determinannya gitu ya. Nah, kayak gini ya. Jadi 2 kali 5
dikurangi berapa? 3 kali 3. Nah, kayak gitu. Ini 10 kurangi 9. Mempunyai inverse. Ketika ya tidak 0 berarti dia punya inverse. Kalau diketahui udah 0 gitu, makanya nggak usah dicari inverse-nya. Gitu. Maka ketika nanti mencari inverse dari suatu matriks tapi determinannya adalah 0, yang nggak usah dikerjakan gitu. Karena ya inverse-nya nggak ada kayak gitu. Gitu ya. Carinya seperti apa, terus ke bawah ya, ini 2 kali 3 kali ini. Jadi 2 kali A tambah 3C, terus yang ini 2B tambah 3D. Nah ini gampang lah, teman-teman udah pasti udah sering perkalian matriks ini, seperti itu. Hasilnya yang menyebabkan, cari ABCD yang menyebabkan perkalian A itu dengan ABCD tadi itu adalah matriks identitas kayak gitu, intinya seperti itu. Dan dicari, nah ini mungkin ini udah dijelaskan di PPT atau di video sebelumnya bahwa bagaimana sih menemukan A itu sama dengan 5, nanti udah didapat suatu persamaan ya. Jadi misalnya A-nya itu udah diketahui, A-nya itu misalnya 3C per berapa gitu kan, maka disubstitusikan ke formula yang ada A-nya juga gitu kan, seperti itu. Sama hanya dengan 2B, ini pasangannya seperti ini. Gitu. Nah ini udah diketahui 5 min 3 dan D-nya 2 gitu kan. Silakan dicek lagi hasilnya dari mana, 5 min 3, min 3 dan 2 seperti itu. Oke. Nah ini masuk ke determinan gitu. Jadi apa sih determinan sebenarnya ya? Jadi sebuah fungsi yang memetakan atau mengaitkan pengubah matriks bujur sangkar dengan suatu bilangan real. Yang bilangan realnya itu tadi yang diciptakan hasil dari determinannya apa? Ini misalnya 1 gitu. Nah ini yang dikaitkan dengan suatu matriks. Jadi hubungan ya, memetakan hubungan antara elemen-elemen di matriks bujur sangkar. Ini dibaca aja, determinan di atas punya n baris dan n kolom, termasuk sebagai determinan tingkat A11, ini posisi elemennya ya. Ini elemen determinan, diagonal pokok, sedangkan dan lain-lain. Inilah diagonal kedua, sehingga elemen APQ adalah elemen yang terletak di baris keempat. Nah ini kalau definisi pasti bingung bacanya. Ini ada determinan tingkat 2. Determinan tingkat 2 itu tadi ya, berarti cuma 2 kali 2 aja matriksnya, mudah untuk mencarinya gitu. Misalnya berarti kan A11 dikali A22 dikurangi A12 gitu. 21. Nah ini adalah determinannya. Tapi bagaimana dengan tingkat 3 nanti kita cari semuanya. Dan masuk ke sifat-sifat determinan ya. Ini juga saya sudah cetak gitu. Biasanya saya cetak dulu baru dicoret-coret materinya. Misalkan A adalah suatu matriks bujur sangkar, jika A mempunyai sebuah baris atau kolom yang elemennya semua 0 gitu. Misalnya berarti yang ini adalah baris yang mana ya? Yang ini ya. Maka determinannya adalah 0. Seperti itu. Nah, itu sifatnya dulu. Bagaimana sih cara membuktikannya nanti gitu. Jadi ketika ada satu baris gitu. Ini dikatakan ada baris ya. Sebuah baris berarti terus atau kolom, berarti misalnya ini kan udah di baris ya, 2 1 3 ini, oh sorry mungkin 0, ini 1, ini 0, ini 2, ini 4, ini 0, ini 1. Nah ini juga akan memenuhi apa ya, aturan yang pertama gitu. Nah, ini jika A punya sebuah baris atau kolom yang elemennya semua 0. Nah, ini kan berarti ini yang masuk elemennya semua 0. Maka determinan dari matriks A itu 0 juga, sama juga dengan ini. Gitu. Karena ini mah versi kolomnya gitu ya. Versi kolom. Ya ini baris ya, berarti baris 3. Baris. Terus apalagi yang kedua? Determinan transpose diperoleh dari determinan A dengan menukar baris jadi kolom. Ini kemarin kayak transpose aja sih. Jadi
Thanos dari A itu seperti apa? Jadi metrik A yang barisnya diganti ke kolom. Jadi awalnya A, B, C, D gitu ke pinggir. Jadi AB-nya ke bawah. Nah, ini jadi ke sini. Sama halnya ini 214-nya ke sini, tapi sekarang jadi ke sini. 12 sini. Sini. Tuh. Jadi bukan yang kedua, berarti ya masih yang pertama. Suatu metrik bujur sangkar, tapi di sifat yang pertama itu ada dua yang dijelaskan gitu. Yang pertama itu apa? Ketika seluruh elemen dalam suatu baris atau kolom itu 0, maka determinannya 0. Ini yang kedua adalah menjelaskan terkait dengan transpose. Jadi transpose itu seperti apa? Jadi yang awalnya baris menjadi bagian dari kolom, yang awalnya kolom menjadi baris seperti itu. Jadi tukar posisinya. Gitu. Terus jika baris ke I ditukar dengan baris ke J, kolom I ditukar dengan kolom ke J, diperoleh determinan baru. Ini A1 itu determinan yang baru ya. Bukan A, ini segitiga ya. Segitiga 1 atau determinan 1 dengan nilai determinan 1 itu sama dengan min dari determinan gitu. Gimana ya? Saya coba contohkan nih yang sederhana di sini. Jadi jika baris I ke I ditukar dengan baris ke J, kolom I ditukar dengan kolom ke J, diperoleh determinan baru, yaitu determinan 1 dengan nilai determinan 1 itu sama dengan minus dari determinan yang sebelumnya. Oke, jadi misal saya buat, jadi kayak gini ya, determinan aksen gitu, atau mungkin kayak gini ya, ini yang setelah ditukar gitu, ini min determinan dari A. Misal A-nya itu berapa? A-nya itu 1, 2, 3, 4. Gitu. Kita cari dulu yang determinannya ini dulu ya. Jadi berapa? 1 kali 4 dikurangi 2 kali 3 berapa? Min 2. Oke. Terus kita cari misal ini berapa sih? Ditukar barisnya, jadi kita ingin tukar 3, 4 dan yang baris pertama dan baris kedua. Gitu. Berarti ini 3 kali 2 ya, dikurangi 4 kali 1 atau 1 kali 4 sama. Berarti berapa ini? 6, 2. Ini itu 2. Nah, berarti yang ini ya, ini kita coba tarik mana sih? Ini tuh min 2. Berarti min 2. Merah. Gak apa-apa lah ini biru ya. Min 2 diminkan gitu. Ini dari mana? Min 2 diminkan. Determinan A itu min 2. Nah, minnya belum kepake yang ini. Berarti diminkan. Jadi min 2 diminkan jadi 2. Jadi 2 sama dengan 2. Ya ini jadi terbukti bahwa ya determinan yang setelah dirubah posisinya di pertukaran baris ya, berarti baris yang mana ya, kalau ini kasih keterangan aja nih, baris 1 tukar baris 1 tukar baris 2, berarti 3, 4 awalnya itu baris kedua, sekarang jadi baris pertama. Terus yang awalnya baris baris yang 3, 4 itu jadi baris pertama ya, terus yang 1, 2 itu jadi baris kedua gitu. Nah ini ya, ini tukar posisinya dengan ini. Oke, gitu. Itu sih jadi pembuktiannya itu sederhananya ya, 2 kali 2 gitu. Jadi kita cek lagi, jika baris ke I ditukar dengan baris ke
Oh, termasuk juga kolom. Jadi tidak hanya baris. Jadi teman-teman mungkin bisa nanti tukar 1 3 percobaan ya. Kolom 1 ya. 1 3 berarti misal gimana ya? Yang awalnya seperti ini jadi 24 gitu ya. 1 3. Nah, gini. Dibuktikan sama enggak? Gitu. Gitu. Tapi saya nggak buktikan. Teman-teman bisa buktikan lagi. Kalau nggak terbukti berarti hoax ya. Tapi kayaknya ini terbukti gitu. Oke. Terus yang ketiga gimana? Jika baris ke I sama dengan baris ke J atau kolom ke I sama dengan kolom ke J, maka nilai determinannya 0. Kita coba lagi. Ini sifat yang keberapa ya? Tadi saya belum tulis. Ini sifat 2. Ini sifat 3. Sifat 3 itu tadi jika baris ke 1, baris ke I sama dengan baris ke J atau kolom ke I itu sama dengan kolom ke J, maka nilai determinannya adalah 0. Oke, berarti kan gini. Ini mah yang kedua mah ini determinan A itu sama dengan 0. Misal A-nya itu adalah 1 2, ini 1 2. Ini determinan A itu berapa ini 2? Gitu. Ini mungkin contohnya. Ini baris pertama dan baris kedua itu sama. Itu. Misal kolom ke-1 dan kolom kedua. Sama enggak? Ininya gini 1 2, ini 1 2. Jadi 1 kali 2 kurangi 1 kali 2 juga. Oke, berarti memenuhi sifat yang ketiga. Itu mungkin untuk yang sifat yang ketiga. Ini sifatnya jadi pembuktian. Jadi dulu tuh tentu coba-coba dulu tuh ya, apakah suatu sifat ini itu sama nggak dengan pembuktian, maka dibuktikan. Oh ternyata benar, baru dipecahkan sifat-sifat determinan yang diciptakan kayak gitu. Bentar ya. Kenapa dingin? Iya dingin juga ya, saya juga rasa. Berarti jam okay. Ini sifat yang kelima, jika ada 2 baris kolom yang sebanding, maka nilai determinannya juga 6. Nah, saya belum buat ini. Ini. Bentar.
Nah, bisa dihapus ini. Tadi udah yang kelima. Sekarang yang coba contohnya seperti apa? Jika ada dua, kira-kira sebanding itu seperti apa? Tarik sebanding itu gimana? Oke, sebanding. Oke, ini aturan keempat. Ini aturan keberapa barusan? Oh ya, aturan keempat juga belum ya, sorry. Bentar, ini aturan keempat. Nah, ini nilai determinan menjadi K kali jika semua elemen pada sebuah baris kolom digandakan dengan K tidak sama dengan 0. Jadi misal, ya ini baris pertama itu adalah, bentar, ini berapa kalinya? Dua kalinya ini ya, misal K-nya itu adalah 2 gitu. Jadi 3 semua dikali 2 gitu. 3 kali 2, 6. 2 kali 2, 4. 5 kali 2 adalah 10 gitu. Jadi harus dicari dulu. Jadi mau nanti pakai sarus atau pakai apapun itu. Jadi intinya ini contohnya seperti ini. Jadi nilai determinan menjadi K kali jika semua elemen pada sebuah baris, ini contohnya sebuah baris, itu kolom digandakan berapa kali itu kan seperti ini. Awalnya 3 mungkin ya ini tuh. Ini hasil awalnya seperti ini. Dikali 2 gitu. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini nge-reverse gitu. Jadi ini yang hasil akhirnya, yang ini awalnya gitu kan. K kali. Nanti dibuktikannya seperti apa. Misal contohnya seperti apa. Tapi saya belum buktikan seharusnya, harusnya seharus dulu. Nanti kita buktikan deh yang aturan keempat. Terus aturan kelima, sebanding itu proporsional. Jadi berapa ya? Misal kayak gini, saya coba ada contohnya. Saya contohkan bahwa A itu gitu. Ini aturan yang kelima dulu. Aturan 5, jadi sebanding atau proporsional itu seperti apa? Ini 1, 2, 3, 2, 4, 6. Yang ini 0, 1, 2. Nah ini. Baris pertama dan B2 itu proporsional. Kenapa kira-kira? Ya, betul. Jadi si 2 ini kelipatan 2 dari 1 ya. Coba benar. Ini kelipatan 2 dari 1, ini kelipatan 2 dari 2. 6 ini kelipatan 2 dari 3. Nah, ini akan 0 determinannya gitu. Tapi karena saya baru determinan tadi contohnya adalah yang 2 ordo aja ya, 2 kali 2 gitu. Sehingga yang 3 kali 3 apakah bisa dengan aturan tadi? Jadi misalnya aturan mana ya sebelumnya? Nah, yang ini 1 kali 2 dikurangi. Jadi ini itu apa ya? Kalau misalnya diformulakan, mana titiknya ini? Jadi ini A, ini B, ini C, ini D. Oh, sorry, D ini. A kali D dikurangi B kali C gitu. Nah, ini kalau di metrik 3 kali 3 ini nggak berlaku. Jadi formulanya atau rumusnya atau penyelesaiannya tidak bisa dilakukan seperti itu. Makanya nanti sekarang itu nanti ada metode Sarus, terus ada perluasan kofaktor, terus ada reduksi baris yang dulu yang sebelumnya pernah dicari untuk mencari Gauss dan Jordan dan lain-lain seperti itu. Maka itu yang bisa dilakukan ke metrik yang
tidak 2 kali 2 atau 3 kali 3. Lebih dari itu, apalagi 4 kali 4 gitu, tidak bisa dilakukan seperti ini. Jadi gampangnya saya belum contohkan yang cara menentukannya seperti apa. Kita nanti buktikan. Nah, sebanding itu seperti itu. Jadi proporsional, sebanding, atau kelipatan. Jadi saya belum contoh. Gitu. Oke. Oke, ini yang kelima, yang keenam apa? Jika semua unsur dari suatu baris atau kolom dapat ditulis sebagai jumlahan bilangan, maka determinan tersebut dapat ditulis sebagai jumlahan dua determinan. Ini gimana ya? Jadi, oke. B-nya itu sama. Jadi ada dua, misalnya ada dua, apa ya? Ada satu, misalnya ada suatu matriks ini. Kita ingin pecah ke dalam dua matriks yang lain. Yang ininya sama gitu. Tapi bagian elemen yang ini itu adalah bagian dari penjumlahan antara X, Y. Gitu. Di kolom pertama, sorry yang ini ya berarti. Kolom kedua dan kolom ketiga itu nilainya sama, yang membedakan itu ini. Katakanlah bahwa ini adalah AX ini ya. Jadi matrik AX ini matrik AY. Nah, ini adalah matrik A-nya gitu. Dimana si X dan Y-nya itu jumlahkan gitu. 4 dan 8, 5 sama 9, 8 dan 9. Hasilnya adalah ini. 12, 14, 17. Itu 12 dari mana? 4 tambah 8, 5 tambah 9, 8 sama 9 gitu. Oke, ini sama. Nah, ini jika semua unsur dari suatu baris atau kolom dapat ditulis sebagai penjumlahan bilangan, maka determinan tersebut dapat ditulis sebagai jumlahan dari dua determinan. Jadi AX itu bisa, jadi determinan dari A itu bisa dicari dari determinan apa dulu, AX dulu, cari apa hasilnya, berapa hasilnya, sorry. Determinan AY berapa. Nanti determinan dari A itu sama dengan determinan AX ditambah determinan dari AY. Gitu ya. Oke, contohnya bagaimana mencari determinan dari 3 kali 3. Nah, ini udah sampai belum waktunya gitu. Kita cek dulu. Ini belum, masih sifat yang ketiga. 7, sorry. Jika A dan B ada dua determinan, adalah dua determinan yang berordel sama, maka determinan A kali B itu determinan A dikali determinan B. Oke, berarti ya ini ingin mengetahui ya perkalian ya determinan dari D1 dan D2, kita bisa cari dulu ini determinan dari D1-nya apa gitu. Tadi kayak penjumlahan sih. Terus berapa? Determinan D2-nya berapa? Nah, hasilnya adalah ya dikalikan ini. Kayak gitu. Tapi kalau mau langsung ya seperti ini gitu. Kayak perkalian matriks. A1 kali B1 ditambah A12 dikali dikali B21. Itu ini hasilnya berapa? Terus untuk yang ini gitu kan. Jadi A11 dikali B12 ditambah A12 kali B22 gitu hasilnya. Seterusnya. Kalau mau cari determinannya dulu, boleh determinannya tadi dicari dulu D1-nya apa gitu. Baru dikalikan determinan 1 apa. Berarti kan harusnya gini. D1 itu didapat dari gimana? A11 dikali A22 ya. Dikurangi A12 dikali A21. Ini determinan dari yang D1. Terus berarti B11 dikali B22
kali dikurangi B12 kurangi B21 gitu. Nah, ini hasilnya dikalikan kayak gitu. Oke, ini baru perluasan kofaktor. Nah, ini adalah salah satu cara jika A adalah matriks binsangkar, maka minor dari elemen A PX dari determinan tingkat N adalah subdeterminan tingkat N-1 yang diperoleh dengan mencoret baris ke dan kolom ke Q diberi lambang MPQ. Nah, ini bicara nanti saya coba contohkan. Ini sebenarnya untuk membantu ketika menyelesaikan matriks yang tidak 2x2 gitu kan, seperti itu. Karena tadi saya bilang bahwa tidak bisa diselesaikan dengan bagaimana tadi teh? A kali D kurangi B kali C ya, kayak gitu ya. Itu nggak bisa. Nah, ini untuk formula untuk mencari perluasan kofaktornya seperti apa. Nah, kita coba cari nanti. Nah, ini garisnya salah nih. Jadi ingin mencari apa ya? Determinannya. Itu tuh kita harus mencari dulu metrik yang baru. Jadi minornya gitu. Ini namanya minor. Jadi minor tuh suatu elemen yang tidak dicoret pada misalnya kita ingin cari minor berapa ya? Misal A21 misalnya. Jadi M-nya 21. Ini kan M21 ya, minor 21 ini. A21 tuh berarti ini ya. Jadi ini adalah matriks A sebelumnya. Ini matriks A gitu. Nah, kita ingin cari minornya dulu. Jadi kita bisa menyelesaikan mencari determinan itu dari barisnya aja atau dari kolomnya aja. Jadi nggak harus semuanya dicari gitu. Baris dan kolomnya nggak harus dicari minornya. Misal kita dimulai dari ini untuk mengidentifikasi dulu minornya itu seperti apa. Minor itu, misal kita cari minor M21. Ini garisnya salah. Jadi M21 itu berarti kan baris berapa? Oke, baris kedua kolom 1. Nah, ini tuh salah. Harusnya di mana posisi garisnya? Iya, harusnya yang vertikalnya bukan di kolom kedua ya, tapi di kolom pertama. Jadi gimana ya? Nah, A11 kita coba gambar aja lagi. A31 ini A12, A22, A32, A13, A23, A33. Kalau yang dicari adalah minornya 21, berarti ini baris kedua, kolom yang 1. Sehingga minornya adalah tinggal berapa yang tidak tercoret gitu. Yang tidak tercoret adalah yang ini dan yang ini. Makanya seperti ini. Jadi kita cek bahwa ini A12, oke ada. A13, oke. A32, oke. A33, oke ada. Jadi baris 2, kolom ke-1 dicoret dan dihilangkan. Dan ini yang harus dicari determinannya di sini. Jadi dari minornya itu yang kita cari. Kayak gitu. Bagaimana sih carinya? Nah, ini nanti terus ya. Misalkan ini mencari minornya dulu. Misalkan adalah matriks binsangkar, maka yang dimaksud dengan nilai determinan matriks A atau determinan A adalah jumlah hasil elemen dari sebuah baris kolom dengan kofaktor yang bersesuaian atau ekspansi ya. Ekspansi menurut elemen baris ke-1 ini. Ini contohnya seperti ini. Bentar, saya coba contohkan yang lebih detailnya. Ini ya. Ini perluasan kofaktor. Oke, sampai yang ini. Jadi tadi berdasarkan formulanya, oke. Nah, ini ini perluasan kofaktor. Jadi yang mencari determinan dengan cara perluasan kofaktor dan ini yang sarus. Tapi kita coba dulu selesaikan yang perluasan kofaktor dulu gitu. Ini hasilnya adalah ini. Hasilnya adalah A-1 determinan dari matriks A gitu. Berarti bagaimana caranya min 4 itu didapat, min 3 min 4, 3, 4, min 2, terus ini ada 3-nya, ini ada min 2-nya, terus ada 5-nya. Kita coba buat lagi
hilangkan dulu ya ininya. Saya belum nyiapin apa ini teh. Sebenarnya ini capturean ya, ini saya materi dari minta materi itu ternyata nggak diketik ulang, tapi ternyata capture. Saya ingat bahwa ini jawabannya, determinannya adalah min 1. Saya coba cek lagi dulu. Tadi itu mencari ekspansi kofaktor ya, jadi misal kita tulis lagi. Ini cukup nggak ini? Kayaknya kurang cukup kalau misalnya. Oke. Saya tulis biar nggak lupa-lupa. Ini tadi perluasan. Jadi dari ada matriks A itu 3 min 2 5. Aduh ini terlalu kecil, mepet banget ya. Sorry. Min 4 ini 4, ini 0, ini 3, ini 2. Tuh. Kita ingin mengekspansi faktor di apa ya? Pada baris pertama. Tadi saya contohkan ini di contohnya di sini apa? Ekspansi faktor. Nah, ini. Kalau ini di kolom pertama kalau ini. Kenapa? Ini tandanya ada yang digunakan untuk yang dikeluarkan ini adalah yang ada di kolom pertama. Tapi kita coba yang baris pertama gitu. Misal gimana? Nanti mungkin saya untuk soal UTS-nya ada beda-beda gitu. Jadi misalnya saya tentukan untuk soal A itu ekspansi faktor untuk baris pertama, terus yang orang lagi itu dari kolom pertama gitu. Terus yang kedua itu yang lain, soal yang lain itu baris kedua, terus ada yang baris ketiga atau kolom kedua ketiga. Tapi mau dari manapun gitu ya, ekspansi faktor itu dilakukan, itu hasilnya akan sama. Tapi prosesnya tentu akan berbeda. Gitu. Misalnya tadi di sini itu adalah min 1, harusnya ketika saya mengerjakan dengan ini kan ekspansi faktornya itu di baris ya, baris ini kolom pertama. Ini kolom pertama. Kenapa gitu? Tandanya apa? Ini ada kontribusi nilainya ada 3, terus ini ada min 2, ini ada 5 kayak gitu. Nah, kita coba cari. Nah, saya akan cobanya itu kemarin dengan ekspansi kofaktor pada baris yang pertama, berarti 3, 1, dan 0 nanti yang akan dicarikan seperti itu. Cuma kita coba formula dulu. Jadi determinan A itu adalah sama dengan ya. Jadi A11 dikali C11, ini kofaktor dari A11 berapa? A12 terus dikali C12 A13 berarti ya. Dikali C13. Nah, ini. Terus dengan dengan apa kofaktornya? Aduh, kenapa ini? Dengan CIJ-nya tadi ya, yang formula tadi mah pakai PEKI kalau masalahnya. Mana ya? Nah, ini PEKI, saya pakainya IJ gitu. Bedanya sama aja variabel. Adalah min 1 dikali I-nya berapa, J-nya berapa, dikali M minor daripada IJ-nya gitu. Misalnya ya ini karena kita akan mengecek dari apa elemen yang A11, jadi satunya itu elemen yang dicari apa? Jadi elemen yang dicari itu elemen A11. A11 itu berapa? 3 gitu ya. Terus kita cari minornya. Minor dari M11. Ini sama ini posisinya. Tuh, minor dari M11 itu berapa? Jadi kalau minor M11 berarti baris yang dihapus yang mana? Atau yang tidak diseliwatkan? Baris pertama dan kolom pertama harusnya gitu. Jadi nya berarti 310 itu nggak masuk, min 2 sama 5 juga nggak. Jadi hanya tersisa min 4, 3, 4 sama 2. Nah, ini. Nah, baru cari determinannya. Tadi min 4 kali, ini min 4 kali 2, ini dikurangi 3 kali 4 dikurangi 3 kali 4 benar ya, udah ya. Sorry, kenapa dikurangi kan udah selesai. Hasilnya adalah berapa?
min 8 jadi min 4. Sorry 4. Min 4 ya. Bentar, min 4. Oh, ininya. Bentar, ini. Ya, ternyata saya salah nulis. Jadi ini tuh bukan 2, tapi min 2. Ini. Yang ini. Kayak gini. Kita cek lagi. Samain aja ya. Coba 310, 310 min 2. 4, 3, oke, 5, 4. Min 2. Ya, tadi benar kalau misalnya ininya 2, tadi hasilnya adalah 4. Tapi kalau ini berarti min ini itu adalah berapa? Jadi 8 ya. Kan 8 kurangi 12, berarti min 4, seperti itu. Nah, terus cari kofaktornya seperti apa? Kita harus cari kofaktornya. Kofaktor tuh, dari perluasannya seperti apa? Jadi kofaktor C11 ya, jadi udah didapatkan dari nilai dari minornya berapa, itu sama dengan min 1. Ini min 1 itu adalah formula dari ini untuk mencari kofaktor dari elemen itu. Jadi min 1 dikali I-nya 1, ini kan I-nya 1, J-nya juga berapa? 1 gitu. Minornya min 4 gitu. Ini dipangkat 2 berarti berapa? 1 ya, karena kalau positif intinya kalau genap itu pasti positif gitu. Berarti hasilnya adalah min 4 sama gitu kan, seperti itu. Terus ada kontribusi. Kontribusi itu melibatkan tadi nilai yang ada di elemen atau elemen yang ada di A11 itu berapa. Jadi kontribusi harus dicari kontribusinya. Kontribusi itu adalah yang ini dikali dengan kofaktor. Jadi kontribusinya adalah 3 dikali min 4. Hasilnya adalah 12. Ini min 12. Min 12. Nah, ini baru berapa ya? Baru kalau tadi saya perluasannya kofaktor pada baris pertama. Berarti kan baru A11 ya. Nah, untuk mendapat determinan A itu kita baru sampai posisi yang mana? Ini. Tuh. Jadi harus cari yang ininya. Terus cari yang ini. Coba kira-kira lanjutnya seperti apa? Teman-teman coba. Untuk yang elemen A12 dan A13. Nanti hasilnya dijumlahkan. Elemen A11-nya udah diketahui min 12, elemen A12-nya berapa, A13-nya berapa. Ya, hasilnya min 1 enggak gitu hasil penjumlahan. Cek dulu. Berarti elemen selanjutnya yang kedua ya berarti ya. Elemennya sama aja malah. Ya, terus minornya berapa? Oke. Minornya berarti min 2 ya. Min 2, 3, 5. Oke. Oh ya, min 2. Yang atas benar? Oke, berarti saya salah ya. Ini min 2 kali min 2 ya. Dikurangi berapa? 15. 3 kali 5 ya, 15. Hasilnya sorry, 3 kali 5. Saya udah langsung nulis jawabannya. 3 kali 5. Oke. Min 11 ya. Oke. Berarti kan itu nanti akan dicari kofaktornya juga. Apakah pangkatnya gitu ngaruh enggak gitu kan. Ketika nanti ini pas harusnya minus sih nanti di sini ya. Kita cek lagi. Dari ini ya. Coba kofaktornya adalah C12
itu min 1. Nah ini yang buat minus, karena masih minus 1 plus 2 ya. Berarti ya jadi plus. Tetap minus, sorry, min 1 pangkat 3 berapa? Oke, tetap min 1 kan, dikali min 11 gitu kan, masih minus, berarti ini adalah 11. Ini kontribusinya tinggal cari ini ya, 1 kali 11, ini 11. Terus tinggal berapa? 0. Oke, minornya berapa? Min 2, min 4, 5, dan 4 gitu. Oke, hasilnya min 2 kali 4 dikurangi min 4 kali 5, hasilnya 12 ya. 8, oke ya. Ya. 12 terus dijumlahkan, kofaktornya tadi belum ya. Kofaktornya jadi C13 itu min 1 pangkat 1 plus 3, iya. Ini nggak usah tambah berapa? Dikali 12 sama dengan 12, karena ini udah positif ya. Jadi ini 12. Terus baru dijumlahkan ya. Ntar ini kita cari warna yang lain. Terus udah ya. Ininya dulu ya, kontribusinya dulu ya. Kontribusinya dulu. Kontribusinya dulu tuh 0 dikali, ini adalah kontribusi sama dengan 0 gitu. Nah terus dari dijumlahkan dengan tadi determinan A itu dari kontribusi semuanya gitu. Yang pertama berapa? 15 ditambah 11. Salah. Tambah. Ya. 1, oke. Oke, jadi itu jawabannya. Ini sama dengan ini gitu. Sama dengan ini. Kalau ini dari kolom dari kolom pertama ya. Jadi nanti tuh A11 terus A21 berarti kan. Kalau ini mah elemen yang dicarinya. Kalau kolom berarti A11, A21, A31. Kalau tadi kita A13, A12, A13. Gitu. Mau dari kolom kedua boleh, kolom ke baris kedua boleh, dan lain-lain. Silakan buktikan nanti min 1 atau enggak kayak gitu. Gitu ya. Nah, ini mungkin tulisannya berantakan. Yang rapi itu harusnya tulisan teman-teman gitu. Nanti karena tulisan teman-teman akan dibaca lagi, walaupun juga ini akan saya upload juga gitu. Cuman mungkin ya tulisannya jadi ini. Karena dipakai ini sulit ternyata tulisnya. Oke. Ya. Itu tadi dengan perluasan kofaktor gitu. Jadi perluasan kofaktor dalam arti tadi si matriks itu diperluas, dicari minornya dan lain-lain, terus cari kofaktornya itu berapa, gitu kan. Terus hasilnya adalah dari setiap elemen itu cari kontribusinya seperti apa. Jadi elemen yang tadi posisi itu berapa dikalikan dengan ini kofaktornya berapa gitu. Nah, udah dilihat atau udah ditemukan semua kontribusi dari setiap elemennya, baru dijumlahkan sehingga hasilnya tadi min 1 gitu. Nah, ini ada aturan Sarus. Jadi aturan Sarus itu seperti apa? Jadi ini juga gambarnya kurang tepat ya. Jadi misal harusnya ini saya coba nih. Determinan dari A
itu adalah ya samalah gini ya. Jadi A11 sampai A21 ini. A31, A12, A22, A32, A13, terus A23, terus A33. Ini adalah aslinya seperti ini ya. Di Sarus itu kita meminta bantuan pada kolom pertama dan kolom kedua. Nah, ini adalah bagian dari bantuannya. Nah, ini itu ditulis ulang. Ini jadi ini A11 ditulis lagi gitu. A12 ditulis lagi sampai dengan A31, A32 gitu. Cara pengerjaannya seperti apa? Jadi kalau di sini dituliskan bahwa seperti ini. Set, set, set. Ini juga. Jadi di sini ya. Jadi yang hijau ini perkalian hijau ditambahkan gitu kan dengan yang ini, tambahkan dengan yang ini, dikurangi dengan perkalian yang ungu, ditambahkan dengan yang ungu, tambahkan dengan yang ungu gitu. Jadi misal kalau contohnya tadi apa yang sebelumnya, kasus sebelumnya, jadi 3, 1, 0, min 2, min 4, 3, terus ini adalah 5, 4, min 2 gitu. Nah ini yang aslinya, terus kita kasih bantuan yang berarti 3, 1, min 2, min 4, 5, 4. Oke. Nah gitu. Jadi caranya determinannya adalah ini. Dari A misalnya samain aja bahwa itu 3 kali min 4 kali min 2 gitu. Ditambah 1 kali 5 dan seterusnya gitu. Coba di hasilnya berapa? Dikurangi yang ini, yang mana ya? Kurangi yang nah berarti ini ya. Salah dari sini ya. Nah, sini. Sama. Oke, bentar. Min 135 terus ini berapa? 0 min 2 terus 4 ya. Ini hasilnya berapa? 39. Oke, ini 39 ya. Coba cek sama. Kalau yang ini belum ya. Ini yang ini tuh bukan determinan seluruhan. Berarti ini tuh kanan kiri ke bawah ya. Ini kiri ke bawah katakanlah. Oh, ini kanan
ke bawah kiri berarti ya. Ini berarti nyari yang ini ya. Berarti kan 0 kali min 4 kali 5 ditambah 3 kali 3 kali 4 gitu. Tambah 1 kali min 2. Ini hasilnya berapa? 40 ya. Jadi 39. Determinan dari A itu adalah 39 dikurangi 40. Hasilnya adalah 1. Oke. Itu sih sementara. Jadi sampai sarus dulu. Nah, ini ada apa? Ada PR ya. Sebenarnya ini juga ini pakai metode apa? Pakai sarus ya. Silakan nanti dicoba. Dipoto dulu boleh. Jadi kalau ini pakai sarus, buktikan dengan perluasan kofaktor gitu. Oke. Dan cari determinan yang B dan yang C gitu. B sama C mah bebas. Gitu. Kalau di ini udah dikerjakan ya. Tapi enggak kalau ini pakai sarus nanti yang dikerjakan adalah pakai perluasan kofaktor kayak gitu. Nah, kalau B sama C silakan bebas pakai apa sih. Gitu. Ya, yang A karena udah dikerjakan sama apa dengan sarus gitu. Jadi yang paling mudah sebenarnya sarus sih cepat gitu ya. Nah, udah yang penting kita buat garis bantu dan lain-lain. Tadi yang panjang itu dengan perluasan kofaktor seperti itu. Apakah perluasan kofaktor itu sama atau enggak gitu kan? Silakan pilih bebas ya. Mau berdasarkan baris keberapa atau kolom keberapa. Ya, ditugaskan aja. Kita belum pernah PR. Saya ingat belum pernah PR gitu ya. Jadi teman-teman silakan ditugaskan. Jadi biar nanti juga yang asinkronus juga ada tugasnya. Itu aja mungkin pertemuan sekarang. Jadi mungkin lebih cepat dari sebelumnya gitu ya. Tapi kalau misalnya diteruskan itu terlalu lama. Jadi ngebaginya saya bingung juga. Jadi ini mencari determinan. Terus tuh nanti ada cari tahapan lagi. Cuma ini tuh baru setengahnya dari materi yang sekarang. Kalau dulu sebelumnya adalah 3 SKS, sekarang 2 SKS saja kayaknya cukup. Jadi mungkin saya akan bagi ke pertemuan-pertemuan atau nanti saya buat